Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Pak Musdi Umar secara sosiolog, gimana? Berharap saya sosiolog hukum nih, meninjaunya dari sosiologi hukum. Ya, terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Karni dan TV One yang mengundang saya pada malam hari ini untuk urun rembuk dalam membicarakan masalah yang sangat penting. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan apresiasi saya kepada Ketua MPR, juga merangkap Ketua Partai Amanat Nasional, karena beliaulah yang kemudian menyadarkan seluruh negeri ini, seluruh masyarakat, bahwa LGBT itu adalah berbahaya. Dan sebagai sosiolog, saya pernah menjadi saksi ahli di MK 2016 bersama dengan Profesor Muzakir yang meminta supaya ada perluasan makna perzinahan, kemudian pemerkosaan dan pencabulan. Kita menjadi saksi itu dengan berapi-api dan menyampaikan berbagai argumentasi. Kemudian disampaikan itu bukan haknya MK, tapi itu adalah DPR. Jadi ketika saya dengar apa yang disampaikan Pak Mahfud, kemudian Pak Zul, saya kemudian negeri ini mau dibawa kemana Pak? Karena saya khawatir betul teman-teman di DPR itu tidak berpikir bagaimana bangsa ini lebih baik daripada di masa dahulu. Tetapi tadi setelah saya mendengar apa yang pernah saya sampaikan di MK, baik pasal 284, 285, itu saya agak lega Pak. Artinya teman-teman itu juga tidak sesat konstitusi, tidak sesat ideologis. Karena negara ini kalau kita baca di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya inti daripada pasal ini adalah agama di situ. Jadi negeri yang mayoritas umat Islam ini dan semuanya beragama, tidak bisa tidak. Undang-undang itu harus mendasari pada apa yang dihayati, apa yang diamalkan oleh masyarakat. Itulah sejatinya yang harus dilakukan. Tapi saya juga mendengar dengan penuh khawatir tentang pasal LGBT tadi. Menurut saya LGBT itu melawan akal sehat. Bagaimana laki-laki, saya dengan Pak Mahfud bercinta-cintaan, itu tidak masuk akal, melawan akal sehat Pak. Kemudian ini juga melawan moral, melawan adat istiadat, melawan adat budaya. Pendek kata ini melawan segalanya Pak. Bagaimana kita mengatakan ini harus tidak diharamkan? Kalau dalam bahasa masyarakat itu harus diharamkan, tidak boleh ada di negeri ini Pak. Jadi kalau ada partai yang mendukung ini, maka saya akan kampanye pada seluruh negeri ini sebagai sosiolog, supaya jangan rakyat memilih mereka. Itulah cara rakyat untuk melindungi haknya, kedaulatannya. Kalau rakyat tidak melakukan begitu, maka DPR ini suka-sukanya saja. Dia akan melakukan apa yang tidak diinginkan rakyat. Dan itulah selama ini, mohon maaf, yang banyak terjadi di DPR itu. Korupsi, kemudian menyalahgunakan, membuat tidak melakukan tugas dengan baik, sesuka-sukanya datang, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Ini kita kecam, melawan hati nurani rakyat. Jadi ke depan ini rakyat terkait dengan undang-undang KUHP ini, kita harus mengawal rakyat seluruh negeri ini yang menyaksikan ALC yang ditonton oleh puluhan juta orang, supaya waspada, jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada bermain uang di situ, dititip, kemudian pasal-pasal yang merugikan rakyat. Menurut saya, jangan sampai ada kita sesat dalam ideologis. Seperti yang sebutkan tadi. Kemudian juga jangan sampai kita sesat teologis. Apa teologis itu? Kita semua orang beragama, tetapi kita tidak pernah mengamalkan apa ajaran agama itu. Apa artinya? Kejujuran di sini Pak. Kita minta anggota DPR itu jujur terhadap rakyat. Pimpinan-pimpinan partai jangan mencekoki
anggota-anggota DPR itu sesuai dengan kepentingan mereka. Ini negeri ini dipimpin oleh orang-orang tertentu, hanya beberapa orang saja, kemudian anggota DPR itu instrumennya. Nah, kalau dia memutuskan untuk kebaikan rakyat, baiklah rakyat itu. Tapi kita menyaksikan sekarang di negeri ini dengan penuh prihatin. Kemiskinan merajalela, kebodohan masih terjadi, kemudian ketimpangan yang kaya sebagian kaya, anggota DPR bisa bertambah kaya, tapi rakyat tambah miskin, tambah susah, apa-apa mahal. Ini kan negeri yang kita cintai. Maka menurut saya melalui pembuatan undang-undang tadi disebutkan, memang setelah 72 tahun kita merdeka, baru kali ini ada undang-undang yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Selama ini undang-undangnya Belanda yang kita amalkan, dan sesatlah kita semuanya. Terjadi kumpul kebo, kemudian perkawinan tanpa aturan dan sebagainya. Ini yang harus kita akhiri. Sekali lagi saya apresiasi kepada teman-teman DPR, tapi jangan sampai Anda sesat ideologis, sesat teologis, apalagi sesat sosiologis, karena Anda akan dihukum rakyat dan akan ditinggalkan oleh rakyat pada pemilu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi lupa Pak Musni itu sosiolog, barusan aktivis. Berarti masuk penjara, Pak. Saya ini Pak Bang Karni 9 bulan ditahan di masa Orde Baru, Pak Bang Karni. Baik. Dan 17 tahun saya dicekal oleh rezim Orde Baru. Saya selamat waktu masuk di Golkar, Pak. Baik. Jadi ini Golkar penyelamat, Pak. Tapi sekarang saya bukan Golkar lagi, Pak. Saya bukan Golkar, saya adalah independen, akademi, mengawal rakyat, menyuarakan suara rakyat untuk kebaikan negeri ini. Makasih, Baik. Pak. Makasih. Sekarang terakhir Profesor Mahfud MD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ILC mungkin yang salah satu yang paling cepat selesai. Biasanya sampai jam setengah 1. Ini jam 11 sudah mau selesai. Karena ini bagus. Saudara, sesudah mendengar tadi dari DPR 6 orang ini, saya kira persoalan ini sudah selesai. Sudah selesai. Rakyat tidak usah gelisah lagi. Artinya larangan atau kriminalisasi atau menghukum pidanakan perilaku menyimpang, perilaku seksual LGBT itu sudah hampir pasti akan dilarang. Karena DPR sudah menyatakan itu, dan itu dari sumber pertama, karena mereka ini dari Timus, apalagi ada dari pemerintah juga sudah menyatakan itu. Jadi kita bersyukur, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Dan ini akan goal insya Allah. Ini adalah wakil-wakil rakyat, pasti akan bertahan apa yang dikatakan malam ini, pasti dipertahankan besok di DPR. Satu. Yang kedua, tapi memang saudara, ini perkembangan baru yang sangat mengembirakan, karena sebenarnya sampai sebulan lalu masalah ini masih berganjal. Ketika kita ber-ILC di sini itu, di DPR sendiri belum clear, karena juga saya tanya ke dalam, saya tanya ke pemerintah, itu masih tidak sih masalah. Justru karena Bang Karni mengadakan forum ini, lalu kita rame di sini, lalu ada semacam isu uang beredar gitu, lalu DPR, wah enggak, kami enggak terima uang, lalu bersikapnya tuh menjadi mengkristal. Satu, sesudah ILC itu Muhammadiyah misalnya, saya ketemu ketua Muhammadiyah Pak Nasir Haidar, itu mulai bergerak menghubungi simpul-simpul politik, tolong itu amankan ke DPR, sampaikan, karena DPR itu sebenarnya tergantung pada simpul-simpul di atasnya. Kalau yang PAN tergantung Pak Zul, yang Nasdem tergantung Pak Surya Paloh dan sebagainya. Nah, mereka sudah dihubungi semua, ini sudah diberitahu, jalan sudah, dan alhamdulillah sekelompok ulama dari Jawa Timur berkeliling ke DPR juga kan, menyampaikan sesudah di ALC itu bicara soal gini, sehingga lalu berubah ini menjadi yang sangat bagus sekarang. Saya sangat bagus yang disampaikan oleh DPR, tolong itu dipertahankan gitu, agar undang-undang ini jadi seperti yang Anda katakan tadi semuanya gitu. Itu begini, orang ribut sesudah ALC di sini tanggal 19 itu, apa betul ada uang beredar? Apa datanya gitu? Datanya ada.
ini saya sebut nih, bahwa PBB melalui satu kerjasama antara UNDP, USAID, kemudian Kedubes Swedia, itu bekerja sama untuk kampanye agar LGBT atau perilaku LGBT itu disetujui di dalam hukum di berbagai dunia, itu dibiayai triliunan. Indonesia itu dapat 108 miliar. Itu untuk yang triliunan itu dunia. Ini ada di UN News Center sendiri ada, di Republika ada, Poskota ada, Kompas ada, Detikcom ada. Ngapa orang masih tanya datanya? Pak Yusuf Kalla sendiri sudah menyatakan, saya panggil tuh UNDP, saya suruh panggil tuh si Bappenas memanggil UNDP, klarifikasi itu uang yang beredar di Indonesia. Itu kan ada sumber beritanya, bukan main-main, bukan ngarang gitu ya. Alhamdulillah malam ini selama 3 hari ini sesudah Pak Zul itu memantai itu dari Surabaya, semuanya DPR enggak, kami semua anti LGBT, bagus, bagus gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau tidak salah masalah perilaku LGBT itu kan masuk dari 11 masalah yang masih tertunda karena masih diperdebatkan, belum semuanya setuju kan, masuk. Nah sekarang sudah selesai, kan bagus. Nah itu yang pertama nyangkut. Jadi rakyat Indonesia saya kira sekarang mari kita tunggu, kita kawal nih DPR, dan saya yakin mereka yang bicara ini saya kira tidak tersentuh dari uang-uang ini, karena memang uang itu tidak mesti ke DPR. Yang dari UNDP itu bisa untuk biayai media massa, bisa untuk menjadi opinion maker, bisa membiayai macam-macam agar membuat gerakan bahwa LGBT itu harus sah di Indonesia perilakunya. Nah saya soal istilah Pak Ade Armando, saya kira memang selama ini kan kita tidak pernah mempersoalkan LGBT sebagai orang, haknya. Jadi saya agak kaget juga Pak Armando baru kaget sekarang. Enggak, DPR itu enggak apa-apa tuh yang dipersoalkan perilaku seksualnya. Memang sejak dulu yang dipersoalkan itu bukan orangnya, perilakunya. Dan itu bukan hari ini. 30 tahun yang lalu, awal tahun 80-an ketika tim ini dibentuk, panitia revisi KUH pidana ini dibentuk, itu sudah dibicarakan LGBT, arti perzinahan, bahkan waktu itu ada juga tuyul dibahas, santet dibahas, LGBT juga waktu itu dibahas, tapi bukan orangnya. Saya ada heran tuh agak hasil surveinya Pak Ade Armando tadi, bahwa rakyat Indonesia 50% menerima LGBT. Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya. Masa hanya 48% yang nerima? Kita tidak pernah menolak mereka. Ini hak asasinya dihargai, dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Itu tidak boleh, harus dilarang dan harus dikriminalisasi. Dan itu ada dasar konstitusinya. Ada yang mengatakan begini di forum di TV One ini, bukan forumnya Bang Karni, begini. Loh katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Jadi logika seperti itu tidak bisa dipakai. Tuhan menciptakan barang kotor, Tuhan yang menciptakan. Tapi jangan makan tuh yang kotor, meskipun itu ciptaan Tuhan. Kan gitu. Jadi logika-logika itu saya kira tidak mudah dicekokkan kepada orang dengan begitu gampangnya, hanya dengan mengatakan begitu itu kan Tuhan yang menciptakan itu Nabi Lut, macam-macam. Kalau hanya adu akal, cari ayat, cari pasal itu gampang semuanya. Tapi bagaimana hati nurani kita ini sebagai bangsa sebenarnya ini bersama menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kemudian saya kira yang terakhir Bang Karni, saya ingin mengatakan bahwa ada konfirmasi yang kuat dari konstitusi kita
agar bapak-bapak di DPR, di DPD juga, tidak usah ragu. Ini tidak melanggar hak asasi. Tidak melanggar hak asasi. Ketika kita menyatakan perilaku seksual LGBT itu dilarang dan dikriminalisasi, itu memang untuk melaksanakan perintah konstitusi. Karena di berbagai negara di dunia pun banyak kok negara, bahkan di Irlandia tuh ada seorang anggota parlemen juga, anggota parlemen itu dia gay. Lalu di sana ada undang-undang bahwa undang-undang yang berlaku di sini mengganggu hak saya. Dia gugat ke pengadilan Uni Eropa. Uni Eropa katakan kamu benar, kamu punya legal standing untuk menggugat itu. Lalu dia gugat ke Irlandia. Pengadilan Irlandia, kami tidak tunduk pada hukum Uni Eropa. Kamu tetap dilarang LGBT di sini. Jadi negara itu boleh, konstitusinya itu mengatur seperti itu, gitu. Nah, saya kira itu dari saya sebagai kesimpulan. Mari kita mulai bicara hal-hal lain ke depannya. Saya kira soal LGBT ditutup. Ini ada 6 orang yang bisa menjamin, saya kira. Dan ini pasti sudah bicara dengan ketua partai masing-masing. Nah, kalau sudah 6 itu Kak, ini partai besar-besar. Semua selesai nih, saya kira nggak ada masalah lagi, nggak usah demo-demo. Sekian Bang Karmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kesimpulannya semua sepakat bahwa perbuatan menyimpang dari LGBT itu adalah kriminal. Dan seperti juga dalam heteroseksual, mereka tidak luput dari ancaman hukuman terhadap itu. Dan tentu saja kita apresiasi sama DPR dan dalam hal ini juga sama peserta yang hadir dan pembicara yang hadir malam ini. Cuma kita saya kira harus hati-hati juga mencap LGBT sebagai penyakit menular. Saya hanya ingin berkisah tentang Alan Turing, seorang ilmuwan di Inggris pada Perang Dunia Kedua. Dia itulah yang menemukan mesin ketika itu, Enigma namanya. Dan mesin itu kemudian bisa melacak posisi tentara Jerman dan kapal-kapal perang Nazi, dan berkat alat itu Jerman berhasil dikalahkan oleh sekutu. Namun Alan yang sudah beristri, dalam sebuah investigasi ternyata dia itu LGBT, dan waktu itu Inggris sangat memusuhi LGBT. Alan diadili, dihukum, dan kemudian dikebiri. Begitu kerasnya hukum di Inggris ketika itu. Akibatnya dia itu depresi, stres, dan berakhir dengan bunuh diri. Walaupun dia sudah menjadi pahlawan sebenarnya dalam Perang Dunia Kedua. Dan Alan tidak hanya berjasa kepada Inggris, dia berjasa kepada dunia ini dan kita semua. Karena berkat dia menemukan enigma itu, itulah yang menjadi cikal bakal dari komputer yang kita pakai sehari-hari di sini. Pabrik komputer Apple itu mengabadikan jasa Alan dengan lambang Apple yang habis digigit. Dia mau mengatakan Alan itu sudah seperti Nabi Adam yang menggigit buah kuldi. Kita ketemu Elsie akan datang. Alive that fool, I've traveled east
and every highway. No more, no more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I live what I have to do, and so it's true, without exemption. I plan each charted course, each careless step along the byway, and more, not more than this. I did it my